Hello guys, bertemu lagi dengan kegabutan yang hakiki yang hanya scroll TikTok doang. Daripada gabut, mendingan dengarkan saya dan saya akan ceritakan tentang film horor yang pastinya bikin kalian merinding. Film ini berjudul Jangan Sendirian. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Di awal cerita terlihat seorang wanita yang bernama Ana liburan di villa orang tuanya sendirian. Tak lama dari itu, Ana mengalami hal-hal aneh. Mobilnya seketika terkunci sendiri. Ia pun mencari kuncinya yang ternyata tertinggal di dalam mobilnya. Ia pun tak memperdulikan kuncinya dan pergi masuk ke villanya. Sebelum masuk, ia mendengarkan suara keran air yang terbuka sendiri. Ana pun kaget dan mengeceknya. Anehnya, air tersebut mengeluarkan darah. Saat itu juga Ana melihat pintu rumahnya terbuka sendiri, padahal kunci rumahnya berada bersamanya. Ia pun merasa curiga dan memanggil asisten pembantunya. Namun tak ada satupun orang di sana, hanya dirinya seorang. Gangguan dari jin tersebut masih dialami oleh Ana. Di dalam rumahnya, tangan iblis yang muncul di kaca, hingga kacanya bersuara misterius dan pecah seketika. Namun saat dia melihat kembali kaca tersebut kembali semula dan terlihat bayangan yang di kaca seperti memperhatikan dirinya. Jam berputar dengan cepat, yang awalnya masih pagi, tiba-tiba saja suasana di sana menjadi malam. Ana pun syok melihat sekelilingnya yang sudah menjadi gelap gulita. Ia pun mendengarkan suara-suara anak kecil yang ada di dalam rumahnya dan melihat foto anak kecil berubah tempat duduknya. Seketika, foto yang ada anak kecil itu menghilang dan terlihat dia sedang memainkan piano. Dan tiba-tiba saja, dari semua yang ia alamin, ia pun berinisiatif untuk membawa pisau untuk berjaga-jaga. Hingga saat itu juga ia mendengarkan suara orang mengetok pintu. Tok, 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 tok. Ia pun menghampirinya dan melihat tak ada satupun di sana. Saat kedua kalinya ada yang mengetok pintunya lagi. Ia pun terkejut melihat asisten rumah tangganya tiba-tiba muncul. Awalnya ia merasa kalau mereka adalah asistennya yang asli, bukanlah gangguan dari jin tersebut. Namun tak lama dari itu, ia mendapatkan sebuah pesan dari asisten itu, yang ternyata asisten itu tak bisa kembali ke villa karena jembatan yang ia lewati terputus terbawa air sungai. Dari semua kejadian itu, ia pun ketakutan dan berlari menaiki tangga. Namun anehnya, tangga yang ia naiki tak memiliki ujung sama sekali, padahal rumahnya hanya bertingkat 2. Ia pun dicat oleh seseorang yang dari tadi mengganggu dirinya dan mengatakan kalau semua itu baru permulaan. Wow, baru permulaan. Sudah segitu seramnya. Ia pun disuruh melihat ke jendela, dan benar saja dia melihat seorang berjubah hitam yang dari tadi memperhatikannya. Dan anehnya, orang itu pun mengirimkan foto-foto yang ternyata orang berjubah hitam itu berada di dekatnya. Ternyata semua yang Ana alami adalah sebuah mimpinya. Dan anehnya yang ia alami di mimpinya kejadian di dunia nyata. Seperti bibinya tak bisa datang ke villanya dikarenakan jembatannya rusak. Dan ada yang mengirimkan foto-foto yang ia diganggu di mimpinya. Tak lama dari itu pintu kamarnya ada yang mengetok lagi. Ia pun parnoan dan merasa kalau nyawanya akan terancam. Dia pun mengambil pisau yang berada di kamarnya. Ia pun stres karena gangguan dari jin tersebut.
dan menantang jin tersebut keluar. Dan benar saja, ia pun dibunuh oleh jin tersebut. Dan kita diperlihatkan lagi oleh seorang pria yang bernama Boy, yang sedang memperlihatkan iklan perusahaan yang ia buat kepada bosnya. Namun, saat pulpennya terjatuh, Boy melihat keanehan. Kaki bosnya tiba-tiba saja tidak ada di depannya. Setelah itu, Boy pun menaruh berkas dokumennya di meja kantornya dan menerima telepon dari bosnya. Pertama, ia tak merasa curiga sedikit pun. Namun saat bosnya mengatakan kalau dirinya tak bisa ke kantor dan rapatnya ditunda esok hari, ia pun heran dan kebingungan. Padahal baru saja dia mengadakan rapat dengan dirinya. Tak lama dari itu, Boy mendengarkan suara lagu yang misterius yang berada di meja teman sekantornya. Seketika lampu di gedung itu mati semua, dan terdengar suara-suara yang misterius yang bikin bulu kita merinding. Boy pun berusaha untuk lari dari gedung itu menggunakan lift, namun sangat disayangkan, orang keluar dari lift itu ternyata... Siapa namanya? Di mana rumahnya? Boy pun ketakutan melihat hantu itu mengejar dirinya hingga ke sebuah lift. Boy pun diserang oleh hantu tersebut dan memasukkan sesuatu di badannya Boy. Setelah itu badannya Boy seperti terbakar, hingga ia pun pingsan. Dan sampailah ia ke tempat area parkiran. Boy berusaha menyelamatkan diri dan bergegas menaiki mobilnya. Saat dia ingin menaiki mobilnya, ia kehilangan kuncinya. Tiba-tiba saja, teman kerjanya berada di belakangnya dan memberikan kuncinya. Ini orang datangnya dari mana ya? Tidak sampai situ saja, teror masih dirasakan oleh Boy. Seperti hantu tersebut ada di mobilnya dan berada tepat di depannya. Boy pun mendapatkan sebuah kampak dan berusaha membunuh hantu tersebut. Di film ini, baru kali ini aku melihat hantu itu dibunuh kedua kalinya. Saat dia melihat keadaan hantu dan hantu tersebut berubah wujud menjadi dirinya, Boy pun semakin panik dan ketakutan dengan semua yang ia rasakan, hingga sampai akhirnya ia pun dibunuh oleh hantu tersebut. Dan kita diperlihatkan lagi oleh seorang wanita yang sedang jogging. Asik, jogging guys. Di sebuah jalan di tepi pantai. Tanpa yang ia sadari, laptop di rumahnya seperti ada yang menuliskan sinopsis tentang dirinya yang akan terjadi nyata kepadanya guys. Ia pun diintai oleh satu makhluk yang sangat aneh. Makhluk ini berbentuk seperti alien. Nah, tak lama dari itu, ia mendapatkan seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Ia pun menghampiri gadis kecil tersebut. Saat dihampiri, anak kecil itu pun lari ke hutan dekat pantai tersebut. Dan namun sayangnya, wanita ini kehilangan jejak anak kecil itu. Hutan itu nampak sangat-sangat sepi, dan Ruby ini semakin khawatir terhadap anak kecil tersebut. Karena ia takut akan terjadi apa-apa dengan anak kecil tersebut. Bayangin guys, anak kecil masuk ke hutan sendirian. Gimana kalau dia ketemu singa atau harimau? Habis dah. Sedangkan laptopnya mengetik semua kejadian yang akan Ruby alami. Dan benar saja, apa yang tertulis terjadi dialami oleh Ruby, seperti munculnya kembali anak kecil yang hilang itu dan ancaman-ancaman yang mengintai dirinya. Ruby pun penasaran dengan apa yang terjadi pada anak kecil itu, sedangkan dirinya sedang dalam bahaya. Dan tiba-tiba saja anak kecil itu berubah dan menghilang. Ruby pun masih mencari keberadaan anak kecil itu, dan tak sadar kalau makhluk yang mengerikan itu mengikuti dirinya dan mengincarnya.
ia pun memutuskan untuk keluar dari hutan itu. Di perjalanan, Ruby melihat anak kecil itu kembali guys, bersembunyi di sebuah pohon. Dan saat Ruby mendekatinya, tiba-tiba saja Ruby pun terjebak di dimensi lain dan sudah menggunakan pakaian yang serba putih dengan banyak makhluk-makhluk aneh seperti alien yang melihat dirinya. Tak lama dari itu, Ruby pun mati dibunuh oleh hantu tersebut dengan tragis. Di dunia nyata ternyata anak itu adalah hantu yang sengaja menjebak Ruby sampai tersesat ke dalam hutan dan dibunuh oleh makhluk alien tersebut. Mayat Ruby pun menjadi makanan bagi makhluk misterius penghuni hutan tersebut. Maaf guys, lidah ini terbelit-belit sudah. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan lagi oleh seorang pria yang sedang meminum miras di area bar. Pria ini bernama Sam, dan saat Sam ingin meminum lagi, pelayan bar itu mengatakan kalau dia sudah tutup. Sam pun ditawarkan oleh cewek bispak parah untuk membawa dirinya untuk menemaninya malam ini. Niatnya ngajak dia melakukan pergenjotan guys. Namun Sam menolaknya, dan wanita itu pun memberikan saran ke Sam kalau dia lebih baik jangan sendirian malam ini, dan pergi meninggalkan Sam. Sam pun pergi ke kamar mandi dan mencuci mukanya dan melihat seorang nenek-nenek masuk ke toilet. Ia pun heran dong, ada nenek-nenek masuk ke bar. Pada awalnya ia tak mempedulikan nenek tersebut. Mungkin ia mengira kalau nenek tersebut masa mudanya adalah anak metal. Tak lama dari itu, pelayan bar itu memasuki toilet juga dan mengecek satu-satu toilet yang ada di situ. Namun anehnya, pelayan bar itu memasuki ruangan toilet yang menurut Sam ada nenek peyot itu. Sam pun menelpon Pak Broto yang terkenal bisa mengatasi tentang hal-hal mistis. Ia dijuluki oleh media TV orang IndiHome. Seorang indigo paranormal kayak gitu guys. Sam meminta bantuan kepada Pak Broto untuk mengatasi hal-hal yang akhir ini ia alami dan mengajaknya ketemuan. Saat di perjalanan pulang, mobilnya Sam mendadak berhenti dan terlihat ada sosok misterius yang berada di atas mobilnya. Saat ia mengecek sekeliling mobilnya, ia melihat sebuah kaki yang berjalan di samping mobilnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau di lorong jembatan itu sangat sepi dan hanya dia sendirian di sana. Sam yang merasa terancam pun mengambil senjata tajam untuk melindungi dirinya dari makhluk misterius itu. Tak lama dari itu, Sam melihat sebuah taksi yang lewat dan dalamnya ada nenek-nenek yang di bar tadi. Memang nenek misterius itu. Tiba-tiba saja di belakangnya ada sosok misterius dan mengambil pedang samurai dari tangannya Sam. Lucunya nih guys, pedangnya berapi coy. Film ini bukan film hantu sih, film Marvel. Anjay. Lanjut, setelah itu Sam pun pingsan. Sadarnya Sam dari pingsannya, ia terkaget melihat seorang wanita yang ada di dekat mobilnya. Ia pun berusaha kabur, namun sangat disayangkan mobilnya terkunci dan Sam pun berusaha mengambil alat lain lagi yang ada di belakang mobilnya. Namun hantunya mengira Sam ingin mengambil pedang samurainya. Dan saat itu juga setan itu di headshot oleh Sam. Dan hantu tersebut pun berdiri kembali setelah mendapatkan tembakan banyak oleh Sam dan mencekik Sam dan membunuh Sam saat itu juga. Namun semua yang ia alami tadi adalah sebuah mimpi. Tak lama dari itu, Pak Broto pun datang ke rumahnya. Pak Broto, lama sekali kamu Pak Broto. Lanjut. Pak Broto pun ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sampai-sampai ada jin yang ingin membunuh dirinya.
Sam pun menceritakan kalau dia dan sahabat-sahabatnya, Boy, Ruby, dan Anna, yang 3 orang tadi tragis dibunuh oleh setan tadi, itu rupanya adalah sahabatnya si Sam ya. Adalah 4 sahabat yang saling setia. Mereka selalu bersama-sama bermabuk-mabukan. Dan pada suatu hari sebelum kematian teman-temannya, mereka pergi liburan di sebuah pantai Karangtujuh. Dan mereka berempat berinisiatif untuk balapan mobil di jalanan pantai itu. Dan singkat cerita, saat mereka balapan mobil, Sam menabrak seorang gadis kecil hingga mati di tempat. Mereka berempat menjadi panik karena kematian anak kecil itu dan berniat mengubur mayat dari gadis kecil itu. Namun tak lama dari itu, ada sebuah kakek-kakek yang merekam semua kejadian itu dan menyuruh mereka bertanggung jawab dan kabur meninggalkan mereka. Sam dan Boy pun mengejar pria itu, dan naasnya Sam melempari pria tua itu dengan batu hingga kepalanya terluka. Dan Boy pun membunuh pria itu hingga tewas dan mengambil rekaman video di handphone tersebut dan sebuah cincin dari pria tua itu. Cincinnya seperti gambar satanik. Sam pun memberikan cincin tersebut ke Pak Broto dan mengatakan kalau saya seorang terakhir yang masih hidup dan dia yang akan jadi sasaran selanjutnya. Maka dari itu Sam meminta pertolongan dari Pak Broto untuk menolong dirinya melawan jin tersebut. Namun Pak Broto mengatakan kalau dirinya harus berbuat sebuah pengakuan ke polisi atas kejadian di pantai itu. Nah, di sini Pak Broto tidak bisa membantunya ya guys, dengan merekamnya di handphonenya karena tidak ada cara lain lagi selain itu. Pak Broto pun menghipnotis Sam untuk membuat sebuah pengakuan dalam hitungan ke-5. Setelah itu video dari pengakuan Sam tersebar di media sosial dan menjadi trending topik di media. Setelah ia membuat sebuah pengakuan, Sam pun bunuh diri dengan dikendalikan hantu tersebut. Ternyata Pak Broto adalah salah satu komplotan dari pria tua yang dibunuh oleh si Boy. Dia menghipnotis si Sam untuk membuat sebuah pengakuan palsu kalau Sam lah yang telah membunuh ketiga temannya dan menganut sekte iblis. Di akhir film ini ada seorang pria yang mengatakan dan mengetahui kalau Sam dan ketiga temannya adalah korban dari sekelompok sekte iblis yang marah kepada mereka. Ia ingin melawan sekelompok sekte itu, namun tanpa ia sadari kalau sahabatnya Pak Broto adalah salah satu kelompok penyembahan sekte itu. Dan dari situlah dialah yang jadi sasaran selanjutnya. Tamat.